Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat kepada kita semua. Di mana pagi hari ini insyaallah kita bisa kembali beraktivitas, kita bisa belajar, dan banyak yang telah Allah berikan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang paling kita syukurin adalah nikmat apa, anak semua? Nikmat Islam dan nikmat iman. Kita harus yakinin ya, barang siapa yang meninggal tidak dalam keadaan agama Islam, maka dia akan terancam kekal di neraka selama-lamanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikut-pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia yang sudah nanti Bapak akan sharekan ke materinya ya, ke Google Classroom. Materinya sudah ada di notebook Bapak, laptop Bapak yang nanti akan Bapak share ke Google Classroom. Nanti bisa dibaca sambil dengarkan video. Yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada masa sebelum lahir dan setelah lahir. Jadi kita perhatiin ya, masa kita tumbuh itu dari kita sebelum lahir, masih di kandungan tuh dari berapa bulan dan sampai tumbuh sampai 9 bulan dan kita lahir ke dunia. Pertumbuhan sebelum lahir terjadi di dalam kandungan ibu. Dan pertumbuhan yang setelah dan perkembangan ya setelah lahir dapat kita amatin dari anak kecil, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian sampai menjadi orang tua. Itu bisa kita lihat amatin. Selanjutnya, pertumbuhan ini dicirikan dengan pertama, bertambahnya berat badan. Waktu kita masih bayi mungkin beratnya cuma 4 kilo atau 3 kilo setengah, 3 kilo lah, 3 kilo, 3 kilo setengah atau 4 kilo paling besar. Kemudian dia makan, konsumsi sebagainya, lama-lama berat badannya bertambah. Begitu juga dengan ukuran badannya, yang tadi ukuran badan segini, sekarang besar sampai besar ukuran badan. Dan kemudian juga dengan tinggi badan. Jadi dulunya masih kecil, cuma berapa sentimeter, kemudian bertambah sampai 1 meter, bahkan melebihi 1 meter, bahkan sampai 1,5 meter dan lebih terus. Jadi 3 hal ya, nanti dalam turunan itu berat badan, ukuran, dan tinggi badan. Selanjutnya, perkembangan ini ditandai dengan apa? Kemampuan. Contohnya, baru lahir bayi menangis, seringnya bertambahnya usia, kemampuan juga bertambah. Dan ada juga merangkak, berjalan dan berlari. Jadi pertama kemampuan itu merangkak dulu bayi itu, tidur, merangkak, berjalan pelan-pelan, pun baru bisa berlari seperti anak-anak itu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama faktornya adalah makanan yang bergizi. Makanya kalau kita makan yang bergizi, insya Allah pertumbuhan kita cepat, perkembangan kita cepat. Kemudian keturunan orang tua. Orang tua kita yang memiliki mungkin IQ-nya pintar, cerdas, sebagainya, itu bisa mewariskan kepada anaknya. Makanya orang tua kita ya yang pintar-pintar atau cerdas sebagainya ya, dan itu bisa menurunkan kepada anaknya. Gitu juga bakat. Bisa bakat orang tua kita jago bongkar-bongkar teknik atau sebagainya. Kadang-kadang anaknya itu ada juga bisa mempunyai bakat seperti orang tuanya tersebut. Kemudian waktu istirahat.
Itu sangat pengaruh juga dalam pertumbuhan kita. Kalau kita kekurangan tidur, apa sebagainya, capean lah sebagainya, nah pertumbuhan kita, perkembangan kita semakin lambat. Makanya istirahat itu sangat penting sekali. Olahraga juga pengaruh. Nah, olahraga terhadap pertumbuhan dan perkembangan badan kita. Karena olahraga ini baik banget buat fisik kita, aktivitas kita sebagainya. Nah, membuang racun-racun di badan kita dengan cara kita olahraga tadi. Dan terakhir adalah rekreasi, menghilangin stres, penat sebagainya. Nah, itu dengan cara rekreasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas bab selanjutnya, makanan sehat. Nah, adalah apa sih makanan sehat ini? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan dengan gizi seimbang. Nah, makanan sehat membuat tubuh kita terhindar dari penyakit. Nah, itu juga. Jadi makanan sehat itu terdiri dari gizi seimbang, membuat kita terhindar dari penyakit, dan makanan sehat berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu fungsi makanan sehat ada 3 tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke zat-zat gizi dalam makanan. Nah, jadi ada beberapa zat gizi yang dalam makanannya. Di sini ada 5 yang paling ringkas. Yang pertama, zat gizi yang paling kita butuhkan adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini menghasilkan energi dan tenaga bagi tubuh manusia. Nah, itu ada energi untuk manusia. Yang kedua, adanya zat protein penting. Tadi karbohidrat sudah, sekarang protein. Protein membantu masa pertumbuhan anak dan cadangan energi manusia. Berarti kita butuh makanan yang mengandung karbohidrat, protein. Dan ketiga adalah lemak. Lemak ini sebagai sumber energi manusia, jadi sebagai tenaga. Nah, itu lemak itu fungsinya. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin fungsinya adalah melancarkan sistem metabolisme tubuh. Jadi supaya lancar metabolisme tubuh kita, maka kita banyak-banyak makanan mengandung vitamin tadi. Nah, terakhir adalah mineral. Mineral ini fungsinya banyak juga ternyata, menjaga kesehatan tulang, mencegah gangguan otot, kesehatan kulit, dan memelihara fungsi otak. Itu fungsi daripada mineral. Makanya harus ada 5 tadi: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ada 5 ya. Protein yang mineral tadi. Nah, selanjutnya manfaat olahraga dan makanan sehat. Nah, ini ada manfaat olahraga tadi kita bahas. Yang pertama, itu menjadikan tubuh kita menjadi segar, kuat, sehat, dan tinggi badan menjadi cepat. Jadi olahraga, makanan sehat itu bisa membuat badan kita menjadi segar, sehat, kuat, dan tumbuh badan menjadi semakin cepat. Nah, selanjutnya, pentingnya istirahat. Nah, istirahat yang paling baik adalah kita tidur. Nah, saat tidur, kenapa tidur itu baik sih? Nah, ternyata saat tidur itu badan menjadi terasa lebih santai dan tidak tegang. Nah, lamanya tidur yang paling baik adalah 8 jam. Itu lama tidur baik 8 jam. Sebelum tidur, nah perhatian baik-baik ya. Sebelum tidur, hendaknya kita mencuci kaki, menggosok gigi, berdoa, dan mematikan lampu. Nah, selanjutnya ini ada soal latihan yang harus dikerjakan di ini sebagainya ya. Nah, ada 3 soal. Nah, di sini Bapak sebutin soal pertama adalah apakah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Soal kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, sebutkan manfaat dari makanan bergizi, olahraga, dan istirahat. Nah, demikian materi hari ini yang insya Allah Bapak sampaikan. Nah, mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita dalam belajar walaupun di masa pandemi Covid ini ya, masa kita belajar online. Nah, semoga Allah mudahkan pelajaran kita. Nah, Allah mudah pelajaran kita, dan semoga Allah selesaikan ya semuanya ini ya. Jadi mudah-mudahan diberikan kita kesehatan semuanya, penyakit-penyakit hilang sebagainya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan kita beraktivitas, diberi kesehatan, dan kembali lagi kita diberikan keteguhan iman dan Islam. Mungkin itu aja dapat Bapak sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.